Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 7 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kejujuran versus Kebohongan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 18 ayat 19 sampai dengan ke-21. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar bahwa kejujuran mengandung sebuah risiko dan kebohongan sesungguhnya adalah perilaku berdosa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kejujuran adalah sesuatu yang diajarkan dari kita semenjak kecil, dan kebohongan, ketidakjujuran akan mendapatkan nilai yang sangat negatif di dalam dunia pendidikan dan dalam kehidupan nyata yang berdampak kepada masa depan setiap kita masing-masing. Orang yang berbohong, orang yang tidak jujur, orang yang menyembunyikan, maka dia tidak bisa dipercaya melakukan perkara yang sekecil apapun, apalagi kalau kepercayaan dalam bentuk perkara besar dan menyangkut kepada dampak kepada orang banyak. Kita bertemu dengan dua pribadi, satu pribadi jujur dan satu pribadi pendusta. Siapa pribadi jujur? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Maka mulailah imam besar yang bernama Hanas menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya." Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau masih menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan." Ini pribadi jujur. Bagaimana dengan pribadi yang tidak jujur dan penuh dengan kebohongan? Yaitu Simon Petrus yang ditanyai 3 kali sampai kemudian dia mengatakan, "Bukan, aku bukan murid dari sang guru tersebut." 3 kali ditanya, namun dia tetap mengikuti Yesus dari jauh. Ini adalah sebuah kehidupan iman yang memang suam-suam kuku atau ragu-ragu. Dia ingin menyelamatkan diri sendiri, tapi di satu pihak dia mengingat Simon Petrus akan gagah dan perkasanya sebelum waktu yang bersama dengan Yesus sebelumnya. Bagaimana dia dengan berani menyatakan sebuah pembelaan, dia akan bersama dengan Yesus dalam keadaan apapun, atau bahasa yang mudah dimengertinya, aku dan Tuhan Yesus akan sehidup semati. Namun kenyataannya berbeda. Tatkala diperhadapkan kepada kesulitan, tatkala diperhadapkan kepada ancaman, kebenaran diuji, kejujuran diuji. Lalu apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada sebuah pertanyaan, mengapa harus sampai 3 kali? Sesungguhnya Petrus bisa saja di bagian kedua, setelah menyangkal yang pertama, mungkin dia akan refleksi diri. Aku telah berbohong, aku telah berdusta, aku bukan murid yang setia. Kalau ada yang bertanya kembali, aku akan berkata dengan gagah berani, sebagaimana sifat dan pribadiku yang gagah berani di waktu-waktu sebelumnya. Aku akan menyatakan, aku rasul, aku murid Yesus yang dipilih. Kalau Yesus itu kemudian disalibkan, aku akan siap semati sehidup di dalam salib bersama dengan Yesus. Apakah demikian Simon Petrus? Tidak demikian. Bukankah kita seperti demikian juga menjadi orang-orang percaya? Dalam keadaan yang baik, keadaan yang aman, diuntungkan, kejujuran sangat mudah. Tapi tatkala diperhadapkan kepada sebuah konsistensi yang ingin ditunjukkan dengan berbagai macam masalah-masalah sulit, akan sulit. Seseorang yang memberikan perpuluhan sewaktu mungkin gajinya, salary-nya masih kecil, itu kecil, dia tidak melihatnya. Dia berani, namun tatkala dia sudah menjadi kaya raya, dia tidak berani bagaimana hidup jujur dan mengakui segala berkat itu adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati aku dengan sedemikian besar, maka yang terlihat adalah besarnya anugerah Tuhan dan bukan besarnya perpuluhan. Demikian juga dalam kehidupan berumah tangga. Banyak mungkin bagi seorang lelaki, tatkala dia mungkin keluar kota kemana, lalu ada gadis cantik mendekati dia dan bertanya, "Om, kakak, kokoh, apakah sudah menikah?" Ini godaan. Mungkin kita akan mengatakan, "Saya belum menikah." Dalam rangka apa? Dalam rangka dia bisa mendekati sang wanita ini. Itulah yang disebut dengan kejujuran.
Ada laki-laki mendekati bagaimana seorang wanita supaya dia bisa diterima. Dia bawa mobil mewah, kita lihat di dalam media sosial, di TikTok dan segala macam. Ternyata bukan mobil pribadinya. Kebohongan itu memang menguntungkan. Kebohongan itu bisa menipu orang. Kebohongan itu kelihatannya menyenangkan di satu masa tertentu. Namun tatkala diperhadapkan kepada kesulitan dan berbagai macam hal, integritas, konsistensi kita, bagaimana jujur tidak hanya berkata benar, tapi hidup meyakini dan hidup di dalam nilai-nilai yang kita miliki. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua orang tahu aku sudah terbiasa mengajar berbicara di tempat ibadat di bait Allah. Semua orang Yahudi sudah tahu. Tidak pernah aku berbicara sembunyi-sembunyi. Kita tahu dengan jelas siapa itu Hanas. Hanas adalah mertuanya Kayafas, imam besar Yahudi yang diangkat oleh Kirenius, kerajaan Romawi, imam besar provinsi Yudea. Dan Hanas terbukti dia tidak membela Yesus tatkala Yesus diadili oleh di mahkamah agama. Maka tatkala seseorang masih memperjuangkan kepentingan sendiri, keselamatan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, sangat sulit untuk jujur. Karena jujur identik dan dekat dengan kesetiaan. Jujur dan setia kalau boleh dikatakan itu saudara sekandung. Orang jujur akan setia dan orang setia akan jujur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sebuah masalah akan timbul. Dan kalau kita mengikuti Tuhan dan kita diminta untuk jujur dan setia mengikut Tuhan, diperhadapkan kepada kerugian yang ditimbulkan kalau kita jujur, diperhadapkan kepada ancaman dan bahaya kalau kita jujur. Tetapi Yesus berkata, aku sudah tidak sembunyi-sembunyi. Aku jujur menyatakan apa yang harus aku ajarkan. Kerajaan Allah sudah dekat dan bertobatlah. Itu yang disampaikan oleh Yesus di berbagai tempat. Apa dampaknya secara manusiawi? Yesus disalibkan. Namun itulah nilai yang dimilikinya, visi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan dan menyempurnakan seluruh rencana Allah di dalam karya keselamatannya. Bagaimana dengan kita sahabat seperjalanan? Apakah kita hanya berorientasi kejujuran, berorientasi kesetiaan dan kejujuran mengikut Tuhan? Kalau kita berorientasi kejujuran dan kesetiaan mengikut Tuhan, maka bahaya, ancaman, kerugian yang bisa ditimbulkan secara duniawi itu bisa datang kemudian mendatangi kita. Apakah kita akan tetap berdiri teguh atau kita menyangkal sampai 3 kali atau 4 kali atau 7 kali atau sudah terbiasa menyangkal sampai lupa bahwa kita sudah sering menyangkal Tuhan. Dengan demikian, biarlah kita belajar mengikuti jejak penderitaan Kristus, jejak daripada kejujuran dan kesetiaan Kristus di dalam mencintai, menyelamatkan, memberi sebuah yang terbaik untuk kita. Kejujuran versus kebohongan. Hidup kita akan disinari, akan menjadi sebuah lukisan yang indah tatkala engkau lapisi dan perjalanan hidup ini dihiasi dengan kejujuran dan kebenaran, bukan dusta, kebohongan, penyangkalan, dan pengkhianatan. Satu hari kelak nanti suatu kita bertemu dengan Tuhan, kita akan bertemu dan mendengar suara Tuhan, hai hambaku yang setia, yang jujur, yang konsisten, engkau hidup dalam kebenaran, masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hidup dalam kejujuran dan kebenaran, setia mengikut Tuhan.